5 fakta pelaku penyobek Al-Quran dan coret dinding musola. Aksi mencoret-coret dinding musola dan menyobek Al-Quran terjadi di Musola Darussalam, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Dalam video warga mengenai kondisi musola, masyarakat yang hendak menunaikan salat asar terkejut. Mereka menemukan coretan di dinding, papan tulis, lantai hingga sajadah. Di bagian lain terdapat 2 Al-Quran, satu Al-Quran tampak disobek dan satu lainnya dicoret dengan tanda silang. Kini polisi telah menangkap pelaku yang berinisial S. Rupanya ia adalah seorang mahasiswa semester 1. Sosok S menjadi tanda tanya termasuk motif pelaku melakukan aksi tersebut. Berikut 5 fakta terkait sosok S yang dihimpun oleh kompas.com. 1. Ditangkap setelah 2 jam laporan masuk rumah di dekat musola. Warga sekitar baru mengetahui aksi S saat menjelang ibadah salat asar. Ini dimulai jam berapa? Waktu jam 12. Belum ada seperti ini, kata seseorang dalam video kondisi musola yang terekam warga. Awal masuk itu Wawan masuk ke sini sudah dengan kondisi sudah dicoret-coret. Ini alasannya, motifnya apa? Saya tidak tahu. Begitu saya masuk dan Wawan pun enggak mau azan karena kondisi seperti ini, ujar orang tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku sekitar 2 jam setelah mendapat laporan. S ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian atau hanya berjarak sekitar 50 meter. Tepatnya pukul 18.30 WIB. Setelah 2 jam terima laporan, kita langsung mengamankan tersangka S, usianya 18 tahun yang tidak jauh tinggalnya dari TKP musola, kata Kapolresta Tangerang Kombes Adi Arisyam Indaredi saat di konferensi pers di Mapolresta Tangerang Rabu 30/9/2020. 2. Masih 18 tahun, mahasiswa merusak 2 musola. Setelah didalami, S ternyata masih berusia 18 tahun. Ia merupakan mahasiswa semester 1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Pelaku S mengaku telah mencoret dinding dan lantai musola menggunakan cat semprot. Ia pun sudah menyobek Al-Quran dan merusak kabel pengeras suara. S juga mengaku tidak hanya beraksi di satu musola, tetapi juga di musola lain yang masih berdekatan. Setelah keluar dari TKP pertama, dia melanjutkan aksinya di musola kedua yang berjarak lebih kurang 400 meter dari lokasi pertama, kata Kapolres. Di lokasi kedua, S juga melakukan hal yang sama. Itu juga digunting kabel peralatan sound system, kata AD. 3. Beraksi sendirian, meyakini yang dilakukan benar. Menurut pengakuan, aksi tersebut dilakukan oleh S seorang diri. Faktanya, tersangka melakukan ini sendiri tanpa ada suruhan dari siapapun. Fakta sampai saat ini akan kita dalami dan kembangkan lagi. Kita berbicara fakta menit per menit, tidak boleh berandai-andai, kata Ade. Menurut keterangan S pada penyidik, ia merasa tindakan yang dilakukannya adalah hal yang dibenarkan. Pelaku meyakini apa yang dia lakukan adalah satu hal kebenaran berdasarkan pemahaman tutur Kapolres. Polisi pun kini melakukan pendalaman hingga ke situs apa yang dipelajari oleh S. Dia memang menguasai sebuah alat handphone gadget yang dia pakai. Kita masih mendalami dan menelusuri situs dan konten apa yang dia pelajari, kata Ade. 4. Ditetapkan tersangka. Kini polisi telah menetapkan S sebagai tersangka. Selain telah mengakui dan menggeledah, juga ditemukan sejumlah alat bukti yang menggunakan oleh pelaku saat melakukan aksi vandalisme itu. Sejumlah alat bukti juga sudah diamankan, antara lain pilok warna hitam, lakban, sarung gunting, korek, dan Al-Quran yang dicoret-coret, pilok dan disobek oleh pelaku. S dijerat pasal 156 KUHP. Dia juga melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan atau penodaan terhadap agama sehingga dapat menimbulkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan atau beberapa golongan, kata Kapolres. 5. Dicek kejiwaannya. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap S. Meski menjawab dengan lancar, keterangan S pada penyidik masih sering berubah-ubah. Polisi akan mendatangkan sejumlah
saksi ahli untuk kepentingan pemeriksaan. Mereka antara lain ahli bahasa, ahli agama, hingga psikolog untuk memeriksa kejiwaan pelaku.